Anda boleh mengutip pendapat orang Barat. Saya kutip siapa saja, karena yang non Muslim pun saya kutip. Saya kutip siapa saja, karena yang non Muslim pun saya kutip. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia, Pak Ustadz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini, kalau beliau dibilang pakar tafsir, ya enggak lah. Wong itu hanya comot-comot aja. Ya dibanding yang enggak ngerti sama sekali, ya pakar. Ya gak tahu lah. Tapi dari bukunya itu memang yang masalah Syiah menunjukkan kalau beliau gak ngerti masalah ini. Ngertinya hanya tafsir. Kalau soal akidah, soal fikih, beliau gak ngerti sama sekali. Saya pernah bertanya pada salah seorang dosen, mohon maaf mungkin ini agak menyimpang. Kalau saya baca bahwa Prof. Quraish Shihab ini dalam merujuk tafsir Al-Mizah ini banyak memakai pendapat dari Toba-Tobai. Itu kenapa? Mohon jawabannya. Toba-Tobai. Iya. Ya. Ya, kalau yang saya tahu kan bahwa Toba-Toba itu adalah dari kalangan Syiah ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran hammalatun lil wujuh. Bisa bermacam-macam penafsirannya. Siapa yang mau tafsirkan begini silahkan. Siapa yang asal sesuai dengan kaedah-kaedah. Jadi bisa saja kita beda pendapat. Satu lagi saya tanya. Anda boleh mengutip pendapat orang Barat dalam konteks memahami Al-Quran atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi kalau itu boleh, terlarangkah saya mengutip pendapat Toba-Tobai? Kalau benar, saya kutip. Saya berpendapat bahwa Syiah itu bermacam-macam. Ada yang kafir, ada yang Muslim. Tapi kita berbeda dalam sekian banyak hal. Sebagaimana kita berbeda, Syafi'i berbeda dengan Malik, ada juga perbedaan antara Syiah Imamiyah dengan tidak. Tapi mereka Muslim. Buktinya mereka Muslim, mereka pernah memimpin jadi ketua organisasi konferensi Islam. Jadi saya tidak saya kutip siapa saja. Karena yang non Muslim pun saya kutip. Nah, kecuali kalau Anda mau berada dalam tempurung. Memang di Indonesia ini ya, yang dianggap tokoh tafsir itu Dr. Quraish Shihab. Yang saya amati dari buku-buku beliau, tafsir Al-Misbah itu sumbernya 3 kitab. Yang pertama tafsir Al-Manar, tulisan Syekh Sayyid Rashid Ridha dari ceramah gurunya Muhammad Abduh. Di bagian awal saya perhatikan, kalau Rashid Ridha ini keliru, Dr. Quraish Shihab keliru juga. Mengapa? Karena taklid pada Rashid Ridha. Saya perhatikan. Itu sumber pertama. Sumber kedua, sumbernya tafsir Al-Misbah itu tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan ulama Tunis Muhammad At-Tahir bin Ashur Al-Maliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, rujukannya Nalmud Duror fi Tanasubil Ayati Waswar, karangan ulama abad 9 Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Omar Al-Biqai. Sumbernya dari situ. Kalau beliau dibilang pakar tafsir, ya enggak lah. Wong itu hanya comot-comot aja. Ya dibanding yang enggak ngerti sama sekali, ya pakar. Tapi kalau dianggap seperti ahli tafsir yang dulu-dulu, ya enggak. Hanya menulis. Dan kawan-kawan di Jakarta yang sama-sama alumni Al-Azhar banyak cerita pada saya, beliau ini jadi timnya Pak Quraish Shihab waktu menyelesaikan tafsirnya. Jadi pakai tim yang menulis. Entah apakah beliau hanya menunjukkan, menyuruh-nyuruh atau bagaimana itu. Karena banyak katanya timnya, banyak sekali timnya. Mungkin Ustaz Zulhendri atau siapa yang pernah di Mesir itu tahu.
Saya soalnya cuma dengar-dengar. Timnya pernah ke rumah saya cerita itu. Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini, karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab, itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar, pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Kalau sampai mengatakan jilbab tidak wajib, ya itu kan ajaran Al-Quran itu. Menutup aurat itu kan ajaran Al-Quran. Dan memang beliau, keluarganya ya tidak berpegangan dengan syariah. Karena kalau masuk TV gak pakai kerudung, gak sesuai, memang gak sesuai. Artinya ya anak-anaknya tidak taat pada ajaran agama. Dan Pak Quraish Shihab ini lama-lama terpengaruh dengan Syiah. Akhirnya membela Syiah, menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Akhirnya dibantah oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sitogiri dengan buku berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan. Nang condong pada Syiah. Dan keluarga Quraish Shihab ini banyak condong ke Syiah. Mengapa condong ke Syiah? Ya mungkin dikasih fulus sama Syiah. Karena Syiah ini banyak uangnya. Saya setelah dialog dengan Syiahnya kalah, saya sering ditelepon diajak ke Iran. Katanya mau dibiayai, dengar-dengar mau dikasih uang saku 4 miliar. Banyak uangnya memang mereka ini. Ya gak tahulah, tapi dari bukunya itu memang yang masalah Syiah menunjukkan kalau beliau gak ngerti masalah ini. Ngertinya hanya tafsir. Kalau soal akidah, soal fikih, beliau gak ngerti sama sekali. Karena kuliahnya cuma soal jurusan tafsir yang saya baca dari bukunya. Karenanya kalau fikih ya harus belajar pada ustadz-ustadz yang pernah di pondok. Kalau gak pernah mondok, sulit memang memahami ilmu fikih. Kalau jilbab itu hukumnya wajib, saudara. Dan itu ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas kan yang boleh dibuka dan yang harus ditutup itu apa saja. Yang boleh dibuka itu kan hanya zinah zahirah, perhiasan luar, itu orang perempuan. Perhiasan luar ya, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Perempuan gak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkan. Ini ulama khilaf, yang biasa ditampakkan ini apa? Kalau Ibnu Abbas, yang biasa ditampakkan itu wajah dan telapak tangan. Berarti perempuan gak wajib bercadar. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, yang ditampakkan pakaian luar, wajah harus pakai cadar. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti leher itu gak boleh ditampakkan itu. Karena di dalam ayat wal yatribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan pasangkan kerudung mereka pada bagian dada mereka. Kalau kerudung ini dididitkan pada bagian dada, berarti leher gak kelihatan, rambut gak kelihatan. Itu peraturannya. Jadi peraturannya jilbab di situ. Ini sebagian orang kadang-kadang pakai jilbab,
Cuma ya pakai kerudung aja lalu rambutnya depannya kelihatan, nggak boleh itu, nggak ada mazhabnya itu mazhab-mazhab modern. Apalagi yang rambutnya dibuka, itu nggak ada mazhab. Karena mengapa orang Arab itu dulu sebelum turun ayat orang Arab jahiliyah itu pakai kerudungnya itu ke belakang. Karena kerudungnya ke belakang, lehernya dan dada bagian atas kelihatan. Lalu akhirnya apa? Kerudung ini di dalam Al-Quran diperintahkan diletakkan ke leher dan dada bagian atas agar gak kelihatan. Itu peraturan tentang aurat.